Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Gemini, asmara Gemini, Agustus 2024. Ini general reading, so bisa cocok bisa enggak untuk semua Gemini. Bisa resonate atau enggak, bisa resonate, bisa enggak untuk semua Gemini. Bisa aja sebagian yang cocok dan selebihnya enggak. Bisa aja kadang hari ini cocok, besoknya enggak. Dan begitu pula sebaliknya, karena ini general reading ya, jadi nggak perlu unsubscribe. Pasti ada satu waktu mungkin kamu nggak cocok, nggak resonate, so kamu perlu nonton video yang lain juga yang sesuai dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu. Bacaan ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Gemini. Oke, jadi nontonnya nggak hanya satu video, tapi minimal 3-4 video sesuai dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu. Oke, asmara Gemini Agustus 2024. Asmara Gemini Agustus 2024. Asmara Gemini Agustus 2024. Oke, ini temanya secara general ya. Oke, The Tower Gemini. Ya, ada transformasi yang gede banget nih ya. Dan aku rasa transformasi ini, perubahan ini tidak hanya ngomongin soal perubahan atau transformasi dalam sebuah hubungan, tapi aku rasa ini in person juga. Kamu secara pribadi, dia secara pribadi ya. Jadi kita coba lihat asmara Gemini Agustus 2024. Ya, Five of Wands. Jadi hubungan kamu aku rasa ini ada pergolakan, ada ya bisa dibilang kurang baik ya. Bisa dibilang nggak ada masalah juga bisa dibilang seperti itu. Ada masalah juga bisa dibilang seperti itu. Jadi ada pergolakan. Pergolakan ini yang mendasari adalah diri masing-masing, dimana mungkin kalau aku bisa ngomong nih, pondasi hubungan kalian ini belum benar-benar kuat ya gitu. Pondasi yang kuat dalam sebuah hubungan itu dibangun oleh dua orang, dibangun oleh dua karakter yang kemungkinan besar berbeda. Maka dari itu harus ada satu persepsi, harus ada satu konsep yang sama dalam membangun pondasi hubungan ini ya gitu. Jadi kalau ngomongin The Tower, ini adalah transformasi besar yang fundamental, yang bisa aja yang filosofis, bisa aja ini tuh, tapi selain bisa aja, yang penting dalam transformasi ini, transformasi hubungan ini, asmara ini adalah transformasi diri masing-masing antara kamu dan dia ya. Oke, ya ada pergolakan batin, ada pergolakan hubungan. Kalau bisa dibilang ya memang kurang baik. Tapi kalau ditanya ada masalah apa, ya mungkin nggak ada. Tapi sebenarnya kalau ditarik nih, diruntut nih, pondasi hubungan ini belum terlalu kuat. Jadi perlu adanya satu konsep, perlu adanya satu kesatuan antara kamu dan dia, pola pikir yang sama. Bagaimana nih pondasi hubungan ini supaya kuat gitu. Jadi sebelum ngomongin bagaimana pondasi hubungan ini supaya kuat, harus ada satu kesatuan persepsi, satu konsep yang sama gitu. Jangan-jangan pondasi kalian, kamu berpikir, kamu punya pikiran bahwa dalam sebuah pondasi hubungan ini nih yang penting nomor satu adalah komunikasi. Ya, nomor satu yang paling terpenting menurut kamu adalah komunikasi. Bisa aja menurut dia pondasi yang terkuat dalam sebuah hubungan nomor satu adalah uang. Ya, jadi harus ada yang namanya perubahan di sini, tapi ini tuh lebih kayak fundamentalnya tuh gimana, ya. Jadi harus diulik-ulik ya. Gitu. Kalau kamu resonate, bisa kamu lanjutin untuk nonton video ini ya. Oke, Gemini, bagaimana kondisi dia saat ini?
ya. Energinya bisa vice versa, bisa terbalik antara kamu dan dia. Bagaimana kondisi dia saat ini? Oke, the High Priestess, yap. The World, King of Swords, The Chariot. Kondisi dia saat ini, dan ini kondisi kamu. Sebentar, aku atur tripodnya dulu. Kondisi dia saat ini kurang lebihnya seperti ini. Jadi kalau ngomongin transformasi, The World, aku rasa ada perbedaan konsep antara kamu dan dia, dan ini perlu diluruskan, ini perlu dikomunikasikan, ya, gitu. Ini tadi barusan kalau ngomongin soal The Tower, The High Priestess, The World, kondisi dia saat ini, dia lagi fokus untuk mengejar karir, pekerjaan, cita-cita yang menjadi prioritas dia saat ini. Dan ketika ada pergolakan di sini, ada Five of Wands, ada pergolakan batin atau ada pergolakan yang mungkin bisa dibilang hubungan ini sebenarnya kurang baik, meskipun ada masalah, nggak ada masalah kelihatannya, tapi sebenarnya kalau ditarik benangnya, ya hubungannya pondasinya belum terlalu kuat gitu. Karena mungkin bagi dia hubungan itu mudah kalau pondasi dirinya tuh udah oke. Pondasi dirinya mungkin status, uang, dan mungkin berbeda dengan kamu, ya. Dan kondisi dia saat ini, The High Priestess, The World. Kalau ngomongin kondisi dia saat ini, so far sebenarnya ya. So far sebenarnya Dia fokus pada perbaikan diri, ya. Sama juga perubahan, transformasi, perbaikan diri, perubahan diri. Perubahan diri ini, The World di sini aku rasa lebih pada faktor eksternal gitu. Jadi ada beberapa yang mungkin dia tidak tahu atau bahkan sebenarnya tahu tapi cuek gitu. Dia tidak merubah sama sekali karakter dia yang kurang dalam hubungan ini, ya gitu. Dia hanya memfokuskan energinya, memfokuskan pikirannya pada perubahan yang bersifat eksternal. Eksternal ini bisa aja kaitannya soal karir, pekerjaan, finansial gitu ya, masa depan gitu ya. Tapi dia tidak melakukan perubahan pada pertumbuhan diri, pertumbuhan jiwa, karakter, kepribadian enggak. Jadi dia lebih pada ke self improvement, ya gitu. Self developmentnya tuh masih minus, ya. Kondisi dia saat ini. Dan kita coba lihat kondisi kamu saat ini. King of Swords, The Chariot. Ya. Kalau dari kamu ini agak berbeda dengan dia. Perubahan yang kamu lakukan tidak hanya self improvement tapi juga development kamu. Kamu memperbaiki nggak hanya dari eksternal tapi juga internal kamu. Dan kamu saat ini memakai energi kamu, pikiran kamu, waktu kamu untuk berjuang. Untuk berjuang mungkin dari kamu menyadari bahwa mungkin hubungan ini kalau dari luar terlihat gak ada masalah, tapi sebenarnya kamu tahu betul bahwa pondasi hubungan ini tuh kurang komunikasi kalian masih kurang Terus beberapa kebutuhan dari bahasa cinta tidak kamu dapatkan di sini, ya. I don't know soal dia, mungkin dia pun sama atau sebenarnya dia tidak mempermasalahkan itu karena mungkin dia tidak paham atau dia tidak terlalu mempedulikan apa itu yang namanya bahasa cinta. Tapi di sini kamu sangat peduli. Ketika kamu tidak mendapatkan love language kamu di dia, kamu tidak mendapatkan bahasa cinta dari dia, kamu merasa tidak dicintai, ya. King of Swords, kamu mencoba berjuang dengan diri kamu sendiri. Kamu mencoba untuk
bergantung pada diri kamu sendiri. Padahal sebenarnya kamu butuh support dari dia. Ya, kamu butuh support dari dia, kamu butuh kehadiran dia, kamu butuh cinta dia gitu. Tapi kamu nggak ngedapetin itu saat ini, ya. Pergolakan batin ini atau pergolakan hubungan ini semisal ini tidak dibahas dengan pasangan kamu, dan ketika ini transformasi eksternal, misal udah beres nih perubahan, dan kamu internal dan eksternal gitu, right? Gitu. Dan mungkin pergolakan ini akan hilang, tiba-tiba hilang atau tertutup atau kekikis gitu. Tapi satu waktu nanti ini bisa menjadi pergolakan lagi yang gede ketika ini tidak pernah dibahas. Jadi fondasi hubungan kalian berdua ini harus dibahas, biar satu konsepsi, biar satu konsep, biar satu pola pikir, satu persepsi lah ya gitu ya. Oke, dan kita Gemini, kita coba lihat bagaimana perasaan dia saat ini dan apa yang dia inginkan saat ini. Bagaimana perasaan dia saat ini ke kamu atau ke hubungan ini, ya. Perasaan dia bisa vice versa. Oke, kebuka, aku nggak baca ya yang kebuka ya. Aku shuffle lagi kartunya, perasaan dia. Oke, the moon, perasaan dia. Oke, strength, perasaan kamu. Wheel of Fortune. Oke, shuffle lagi kartunya. Three of Wands. Oke, ya. Apa yang dia inginkan saat ini? Apa yang dia inginkan saat ini? Judgment, Seven of Wands. Apa yang kamu inginkan saat ini? Aduh, nyamuk. Nine of Pentacles. Ten of Pentacles. Oke. Untuk penjelasan reading selanjutnya, kita ketemu di part 2. Secara detail aku jelaskan bagaimana perasaan dia saat ini dan apa yang dia inginkan saat ini. Right? Sampai ketemu di part 2. Kamu bisa join membership di channel ini. Mulai 9.900 kamu bisa akses semua video lanjutan sesuai level-levelnya. Dan at least kamu nonton minimal 3-4 video sesuai dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu. Jadi benefitnya lumayan. Oke, sampai ketemu di part 2 Gemini. Bye-bye.